Yokoso Seito Tachi. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Arion Sensei. Mari kita mulai membahas materi matematika kelas 10, barisan dan deret. Part ke-1, yaitu kita akan membahas barisan dan deret bilangan. Nah, kita akan membahasnya secara umum dulu teman-teman ya, supaya kita paham dasar-dasarnya, oke? Oke teman-teman. Nah, kita bahas dulu barisan. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu, teman-teman ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Oke? Nah, ini kan bentuk umumnya. Nah, ini keterangannya. U1 itu maksudnya suku pertama. Ini adalah suku pertama. Oke? U2 suku kedua, U3 suku ketiga. Gitu aja terus teman-teman ya. Karena ya menyesuaikan ini nih. Kalau 4 berarti U4 suku keempat. Kalau ini 5 berarti suku ke-5 gitu ya. Nah, maka setelah itu ada yang namanya UN-1. Berarti sebelum UN ya. Maksudnya apa Sensei? Seperti ini ya. Misal UN-nya itu 10 ya kan. Kalau N-1 berarti kan 9. Berarti U9 gitu ya. Harus urut teman-teman ya. Kalau yang di sebelah kanan 10, yang di sebelah kiri harus 9. Yang nggak boleh kebalik ya kan. Masa U10 dulu baru U9. Nggak boleh teman-teman ya. Harus urut dari 9 ke 10 gitu ya. Yang dimaksud UN-1 gitu. Karena N-nya 10, ya kan. N-1 berarti 9. Karena 10 dikurangi 1 sama dengan 9 gitu ya. Nah, ini penjelasannya teman-teman ya, sudah jelas ya. UN adalah suku ke N. Kalau U10 berarti suku ke 10 gitu. Nah, ini contohnya teman-teman. Yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Nah, ini apa namanya barisan teman-teman ya. Namanya barisan. Kenapa barisan? Karena dipisahkan dengan tanda koma. Ya, ini nih ada tanda komanya. Ini juga ada tanda koma ya. 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ada tanda komanya. Maka ini dinamakan barisan. Ciri-cirinya ada tanda komanya, teman-teman ya. Di antara angka-angkanya, di antara suku-sukunya ada tanda koma. Nah, oh iya teman-teman, sorry. Nah, maka ini 2, 4, 6, 8, 10. Nah, polanya kan susunan bilangan yang memiliki pola. Polanya adalah ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Ya ini nih. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. Jadi ditambah 2 terus. Maka setelah 10 berarti 12. Karena 10 ditambah 2 sama dengan 12. Gitu ya. Lalu kalau yang di bawah sini, ini dikali teman-teman ya. Ini nih, dikali 2. Berarti 1 dikali 2 itu kan 2, ya kan? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Berarti setelah 16 adalah 32. Karena 16 dikali 2 sama dengan 32. Gitu ya, ini untuk contohnya secara umum. Oke? Nanti Sensei bakalan bahas lebih mendalam lagi teman-teman ya. Nah, ini secara umumnya seperti ini dulu, oke? Lanjut teman-teman. Oke. Jadi barisan ini terdapat 2 teman-teman ya, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri yang ini ya. Oke. Nah, bedanya apa sih Sensei? Bedanya tuh seperti ini teman-teman ya. Kalau aritmetika, pola barisannya berupa penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, lalu kalau yang pola yang dari geometri, pola barisannya berupa perkalian atau pembagian. Lalu jarak antar sukunya antara U1 dan U2 namanya beda atau B. Biasanya disebutnya B doang gitu ya. Lalu kalau yang geometri, jarak antar sukunya disebut rasio teman-teman ya. Lalu rumus dari B ini sama dengan U2 dikurangi U1. Kalau yang rasio, U2 dibagi U1. Nah, kalau yang ini dikurangi, kalau yang ini dibagi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, karena barisan aritmetika ini pola barisannya berupa penjumlahan dan pengurangan, maka di sini ada contoh keduanya teman-teman ya. Pertama kita bahas dulu yang contoh pertama ini nih.
2, 4, 6, 8, 10. Nah, pola ini merupakan pola penjumlahan. Karena 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ditambah 2, 6. Ditambah 2, 8. Ditambah 2, 10. Maka penjumlahan karena polanya ditambah 2. Lalu, contoh yang kedua adalah 1,4,7,10,13. Polanya adalah ditambah 3. Berarti pola barisannya berupa penjumlahan, teman-teman ya. Karena 1 ditambah 3, 4, ditambah 3, 7, ditambah 3, 10, ditambah 3, 13. Nah, contoh yang ketiga ini nih, merupakan contoh pengurangan. Karena pola barisannya dikurangi dengan 3. Nah, contohnya di sini adalah 20 dikurangi 3, 17. 17 dikurangi 3, 14. 14 kurangi 3, 11. Dikurangi 3 lagi, 8, dan seterusnya gitu ya. Lalu contoh yang keempat juga pengurangan. Karena pola barisannya merupakan dikurangi 2 ya. Jadi 11 kurangi 2, 9, kurangi 2, 7, kurangi 2, 5, kurangi 2, 3 teman-teman ya. Jadi itu merupakan contoh barisan aritmatika. Contohnya seperti itu. Nah, kita bahas contoh yang barisan geometri teman-teman ya. Barisan geometri ini contohnya seperti ini. Nah, pola barisannya kan berupa perkalian dan pembagian gitu ya. Maka di sini ada contoh yang perkalian nih, yang pertama. Nah, yang pertama ini contohnya dikali 2 ya, dikali 2. Maka 2 dikali 2 itu kan 4 ya kan. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Kalau yang contoh kedua ini dikali min 3. Min 1 dikali min 3 hasilnya adalah 3. 3 dikali min 3 hasilnya min 9. Min 9 dikali min 3 hasilnya 27. 27 dikali min 3 hasilnya min 81 gitu ya, dan seterusnya gitu. Lalu yang contoh ketiga adalah dibagi 3 teman-teman ya. Karena ya ini 324 dibagi 3, 108 dibagi 3, 36 dibagi 3, 12 dibagi 3, 4 teman-teman gitu ya. Lalu contoh yang terakhir, yang keempat adalah dibagi min 2. Berarti 96 ini dibagi min 2 hasilnya min 48. Dibagi min 2 lagi hasilnya 24. Dibagi min 2 lagi hasilnya 12. Dibagi min 2 lagi hasilnya 6. Jadi itulah perbedaan antara barisan aritmetika dan barisan geometri. Bedanya ya di pola barisannya. Aritmetika penjumlahan dan pengurangan. Lalu kalau yang geometri perkalian dan pembagian. Nah gitu teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya adalah deret teman-teman. Deret sama dengan alias penjumlahan suku-suku barisan bilangan. Jadi setelah kita tahu nih ada barisan bilangan yang sebelumnya kita bahas ya, barisan aritmetika dan barisan geometri. Sekarang kita akan membahas deret. Deret ini ya kita intinya harus paham dulu barisan, baru kita membahas deret. Deret ciri-cirinya adalah ada tanda plusnya seperti ini. Tapi nggak plus doang teman-teman ya, bisa minus juga ya. Misal U1 min U2 min U3 juga boleh gitu ya. Atau U1 plus U2 min U3 gitu. Intinya ada plus atau min gitu ya. Nggak ada tanda komanya, oke? Nggak ada tanda komanya. Bisa kita lihat teman-teman ya. Di sini nggak ada tanda komanya yang memisahkan U1 dan U2. Nggak ada tanda koma, gitu ya. Nah, keterangannya masih sama, teman-teman. U1 suku pertama, U2 suku kedua, dan seterusnya. Ada UN juga. Nah, yang penting di sini adalah ada SN. SN ini apa, Sensei? SN adalah jumlah N suku pertama. Misalkan, Sensei ambil aja SN-nya itu 3, berarti S3, gitu ya. N sama dengan 3, berarti S3. S3 berarti 3 suku pertama, berarti ini nih. 3. Ini contohnya ya, 3 suku pertama. 2 ditambah 4 ditambah 6. Hasilnya adalah 12. Jadi ini ditambah semua. Yang 3 suku pertama, karena S3. Intinya gitu sih teman-teman ya, kalau perbedaan deret dan tadi barisan gitu ya. Nah, maka ini contohnya seperti ini ya. Karena penghubungnya itu kan menggunakan tanda plus atau minus. Ya, ini menggunakan tanda plus teman-teman ya. Gitu. Nah, lalu
pola barisannya masih sama seperti sebelumnya. Kalau yang ini ditambah 2 nih, 2 ditambah 2 kan 4, ditambah 2, 6 gitu ya. Tapi bedanya ini menggunakan tanda plus. Kalau yang ini dikali ya, 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16 gitu ya teman-teman. Jadi ya pola barisannya masih pola barisan yang sebelumnya, tapi tanda koma yang menghubungkan antara U1, U2, U3 diganti dengan tanda plus atau minus gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bahas juga nih perbedaan antara deret aritmetika dan deret geometri. Perbedaannya ya seperti sebelumnya. Kalau aritmetika polanya adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang geometri adalah perkalian dan pembagian gitu ya. Lalu pertumbuhan nilai dari aritmetika stabil dan konstan gitu. Kalau nilai dari deret geometri eksponensial. Jadi ya kalau stabil dan konstan maksudnya lurus. Seperti ini ya, garis lurus. Tapi kalau deret geometri itu melengking ke atas teman-teman, seperti ini ya. Nah, melengkung. Kok melengking sih? Melengkung ke atas seperti ini ya. Itulah bedanya ya. Eksponensial itu seperti ini. Oke? Kalau konstan, stabil seperti ini ya. Gitu, teman-teman. Nah, lanjut teman-teman ya. Kita bahas perbedaannya. Nah, terus deret aritmetika tidak bisa dihitung yang deret tak hingga gitu ya. Deret tak hingga aritmetika tidak bisa dihitung. Nggak bisa teman-teman ya kalau deret aritmetika. Nah, kalau deret geometri bisa dihitung, tapi ada syarat tertentunya. Nah, kita akan bahas lebih lengkapnya nanti, teman-teman. Karena kita baru membahas dasar-dasarnya aja nih sekarang, oke? Nah, ini contohnya, teman-teman ya. Deret aritmetika dan deret geometri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa memisahkan U1 dan U2 ketika deret berarti nggak ada tanda komanya. Yang ada adalah tanda plus atau tanda minus. Ini minus ya. Nah, ini minus nih. Kalau ini tanda plus gitu. Nah, kalau yang deret aritmetika, polanya penjumlahan. Maksudnya pola penjumlahan antara U1, ini kan U1. Ini U2, U3, ya kan? Ini ditambah 2. Polanya adalah ditambah 2. 2 ditambah 2, 4. Ditambah 2, 6. Ditambah 2, 8 gitu ya. Sama seperti barisan aritmetika loh teman-teman. Tapi bedanya apa? Bedanya cuma di tanda ininya doang nih. Ya kan? Nggak pakai koma lagi. Cuma itu sih bedanya teman-teman ya. Kalau yang barisan aritmetika kan 2, 4, 6, 8 gitu ya. Nah, kalau yang ini pakai tanda plus. Nah, bisa juga tanda minus. Bebas teman-teman ya, tergantung soalnya ya. Kalau ini tandanya pakai plus gitu. Bedanya itu aja teman-teman ya. Nah, ini juga sama. Ini kan kalau yang barisan aritmetika kan 1,4 terus 7, 10 dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau yang ini pakainya tanda plus bukan koma. Itu aja teman-teman ya. Ini juga sama gitu ya. Sama aja. Ini yang awalnya 20,17,14 sekarang tanda komanya jadi plus. Intinya berbedanya itu saja. Nah, ingat teman-teman ya, polanya masih penjumlahan atau pengurangannya. Nah, ini kan 20 ke 17 kan dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Ini juga dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2. Ini ditambah 3, tambah 3. Intinya gitu, teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya adalah deret geometri. Nah, kalau yang deret geometri itu contohnya kan seperti ini. Ya kan sama seperti sebelumnya juga yang barisan geometri. Kalau barisan geometri kan pakainya koma, ya kan 2,4 8,16 gitu kan. Nah, kalau yang ini nggak pakai koma tapi pakainya tanda plus. Nah, kalau yang di bawah sini ada minusnya nih. Nah, jadi nggak plus doang, bisa minus ya. Kalian ada minnya. Min 1 ditambah 3 dikurangi 9 ya kan, ditambah 27 dikurangi dan seterusnya. Selang-seling teman-teman ya. Gitu. Nah, kenapa selang-seling ya? Karena polanya, teman-teman ya. Polanya, kalau ini kan dikali 2. 2 kali 2, 4. Dikali 2, 8. Dikali 2, 16. Nah, kalau yang ini kan dikali min 3. Seperti yang saya jelaskan di barisan geometri. Sama, teman-teman ya, intinya. Cuma bedanya koma diganti tanda plus atau minus. Gitu. Nah, karena ini cuma dasar-dasarnya aja, jadi belum saya jelaskan secara rinci, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas secara rinci, lebih mendalam supaya lebih paham ya. Oke, sekarang membahas perbedaan barisan dan deret.
Perbedaan barisan dan deret, apa aja sih Sensei setelah kita bahas semuanya nih? Barangkali kalian masih kayaknya belum paham-paham banget ya kan bedanya sebenarnya apa gitu. Intinya itu apa? Nah, kalau barisan merupakan susunan bilangan yang memiliki pola tertentu, ya kan? Pola penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau deret, penjumlahan, suku-suku, barisan, bilangan. Alias, kalau pengen mengerjakan deret, harus paham barisan dulu. Jadi harus paham barisan dulu yang pertama, lalu yang kedua baru menghitung deret gitu ya. Nah, lalu kalau barisan ini yang dihitung adalah nilai pada angka tertentu. Misal kita ingin tahu U10 nilainya berapa gitu ya. Kalau yang deret kita ingin mengetahui total akumulasi nilai alias SN. Yang tadi saya jelaskan secara singkat, misalnya S3 nilainya berapa gitu ya. Nah, nanti kalau kalian ini masih belum paham yang dimaksud UN dan SN, nanti bakal saya jelaskan lagi teman-teman ya di part-part selanjutnya, karena ini baru dasar-dasar doang. Yang penting kalian paham gitu ya, barisan itu apa, deret itu apa, ya kan, barisan aritmatika itu apa, barisan geometri apa, ya kan, deret aritmatika seperti apa bentuknya, deret geometri perhitungannya kayak gimana. Itu yang penting kalian tahu teman-teman ya, bedanya seperti apa. Itu untuk yang sekarang ini ya. Untuk pembahasan lebih dalamnya di part selanjutnya. Nah, lalu kalau di barisan tanda pemisahnya berupa koma ini ya, koma teman-teman gitu ya. Kalau barisan. Kalau yang deret bisa tanda plus atau minus ya, seperti ini tanda plus ya. Itu oke? Bedanya itu teman-teman ya. Semoga kalian bisa memahami bedanya. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita masuk ke latihan soal teman-teman. Nah, latihan soalnya adalah tentukan apakah susunan bilangan ini ya kan termasuk barisan atau deret. Nah, saya pengen kalian tahu nih, ini tuh barisan atau deret gitu ya kan. Lalu coba hitung nilai beda dan rasionya. Nah, kalau beda itu kan dikurangi. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita hitung dulu nih yang ini. Nah, ini karena tanda plus, nggak ada komanya, berarti apa? Berarti deret ya. Deret gitu. Nah, lalu pola bilangannya apa nih? 12, 10, 8, 6, 4. Nah, pola bilangannya merupakan dikurangi 2, ya kan? Berarti deret aritmetika, ya kan? Deret arit gitu ya. Kita tulis saja arit gitu ya, nyingkat ya. Menyingkat tulisan gitu. Lalu bedanya apa? Beda B-nya U2 dikurangi U1 berarti 10 dikurangi 12. Hasilnya berapa? Min 2. Gitu teman-teman ya. Nah, saya minta kalian menjawabnya seperti ini aja teman-teman ya. Yang simpel-simpel aja deh biar kalian paham gitu ya. Lalu contoh yang kedua nih. Akar 2, 3 akar 2, 5 akar 2 dan seterusnya. Ini ada tanda komanya, berarti apa? Berarti barisan ya kan? Karena pakai koma gitu. Lalu ini polanya seperti apa gitu ya kan? Polanya penjumlahan atau pengurangan gitu. Nah, ini polanya adalah penjumlahan, ditambah berapa? Ditambah 2 akar 2 gitu ya. 2 akar 2. Jadi berarti ini barisan arit gitu ya, barisan aritmetika. Lalu bedanya berapa? Berarti 3 akar 2 dikurangi akar 2. Hasilnya berapa? 2 akar 2 gitu ya. Ini merupakan beda. Kalau arit berarti pakai beda. Kalau geometri pakainya rasio ya. Kalau yang ini nih, ada minusnya, ada plusnya. Ada minusnya, ada plusnya. Nggak ada komanya. Berarti apa? Berarti ini merupakan deret teman-teman ya. Deret. Nah, lalu apakah ini merupakan aritmetika atau geometri? Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Polanya seperti apa teman-teman? Nah, polanya merupakan berarti berarti ini merupakan deret geometri. Oke, kita tulis geo. Kenapa geo? Nah, kita hitung rasionya. Rasionya adalah U2 dibagi U1. Berarti berapa? Min 2/3. Gitu ya.
hasilnya adalah min 2/3 teman-teman. Untuk yang deret geo ini yang nomor 3 ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita kerjakan soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 yaitu ada tanda plus-plusnya, nggak ada komanya. Berarti apa? Berarti deret lagi ya. Deret. Nah, lalu ini merupakan aritmatika atau geo nih. Nah, kita kan belum tahu ya kan. Nah, kita cari tahu dulu nih. Ini bedanya berapa ya kan? Atau rasionya berapa? Oke. Coba saya pahami dulu. Berarti berapa ini ya? 3,5. Ininya 24. Berarti 2/4, 1/4, 2/4, 2/4. 1/4. Oh, berarti ini deret arit teman-teman ya. Karena bedanya adalah 5 3/4 dikurangi 3,5. Berarti hasilnya berapa? 2 1/4 gitu. Ini bedanya karena 5 3/4 dikurangi 3 1/2 hasilnya adalah ini teman-teman ya. Jadi gitu. Karena arit pakainya beda. Kalau geo pakainya rasio. Lalu contoh yang terakhir, contoh yang ke-5 ya. Nah, contohnya adalah 81, nah karena pakai koma berarti apa? Barisan ya kan. Nah, lalu ini merupakan barisan geometri. Kenapa geometri? Karena rasio pakainya atau pembagian dan pengurangan. Karena 81 dibagi 3 merupakan 27. 27 dibagi 3 9. Berarti R-nya adalah 27 dibagi 81. Berarti 1/3. Kan kalau R-nya 1/3 berarti dibagi 3 alias pembagian. Gitu teman-teman ya. Jadi begitu ya cara menjawabnya teman-teman ya. Silahkan kalian jawab soal yang nomor 6 sampai 15 ini supaya kalian lebih paham, lebih pintar. Untuk latihan kalian teman-teman ya. Untuk kebaikan kalian sendiri deh biar kalian pintar gitu ya. Nah, kalau kalian berkenan silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar teman-teman ya. Barangkali nanti saya bisa bantu jawab nih, ini jawabannya benar apa enggak, saya koreksi gitu ya. Nah, silahkan teman ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Lalu apabila kalian ada pertanyaan seputar materi ini, barisan dan deret ini, silahkan tulis di kolom komentar juga teman-teman ya. Oke? Nah, sekarang kita bahas ini teman-teman ya. Jadi, kita akhirnya sudah selesai membahas barisan dan deret bilangan. Selanjutnya kita part kedua setelah ini merupakan barisan aritmetika. Kita akan membahas barisan aritmetika teman-teman ya secara mendalam gitu ya. Jadi ya untuk part 3 dan seterusnya masih menunggu dulu teman-teman ya. Kita bahas dulu part kedua barisan aritmetika. Oke? Nah, jadi itu saja teman-teman ya pembahasan materi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton pembahasan materi barisan dan deret part 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Sampai jumpa di video part kedua. Dadah! Mata nih!